bagaimana puasa hari ini sampai dengan jam 8:30? Semoga semuanya lancar-lancar saja. Amin. Termasuk juga transferan udah mau THR nih. THR rasanya udah turun. Iya, siap-siap bagi-bagi ponakan, orang tua, ponakan, saudara. Karena lebaran sebentar lagi ya. Iya. Baju baru udah punya aku belum? mau salam-salam buat ibu-ibu yang ada di Kalimantan, khususnya di Banjarmasin. Karena hari Sabtu ini aku di Banjarmasin. Wow. Kemana kamu Banjarmasinnya? Banjarmasin, kotanya. Banjarmasin. Kotanya. Saya mau nanya, ini ibu-ibu di Banjarmasin? Pasti orang kaya ya. Iya betul. Salam Kita ya kita mau buka puasa bersama, takjil bersama. Hebat ya sahabat kita. Lancar dia mah rezekinya Jadi luar aku biasa. berangkat pagi, pulangnya malam. Wih, cucu. Tahu nggak rahasia dia apa? Kenapa kliennya banyak banget kaya-kaya? Apa? Rahasianya Apa? menjilat. Oh menjilat, luar biasa sekali menjilat. Tapi Sobat Ambiar, kalau ngomongin soal berkah bukan cuma Karen Delano dan Ya. kita semua di sini yang berharap mendapatkan berkah yang berlimpah. Amin. Tapi seperti biasa sepanjang bulan puasa kita juga berbagi berkah yang sangat luar biasa buat Sobat Ambiar. Di Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Cara ikutannya gimana King Nasar? Caranya itu gampang banget ya. Tinggal telepon. Langsung aja. Ya, telepon yang ada di bawah ini ya teman-teman semuanya. Oke. Ya, caranya telepon di bawah ini lalu jawab pertanyaan seputar tayangan pagi-pagi Ambiar hari ini. Iya, ya. Oke, ya buat Sobat Ambiar hari ini hadiahnya banyak sekali alat-alat rumah tangga. Hari ini hadiahnya AC. Tuh. Pagi-pagi Ambiar. Kulkas udah, kulkas udah, TV udah, mesin cuci udah, dan sekarang AC. Program pagi yang suka bagi-bagi kalau Ramadan begini cuma pagi-pagi Ambiar Kita loh. doang. Royal Pokoknya sekali bagi-bagi Ambiar. ini AC dari kita semua ini berbeda karena bukan hanya bisa mendinginkan ruangan, bisa mendinginkan suasana juga. Dan mendinginkan hati yang sedang panas. Bener ya. Ya, itu dulu. Pokoknya nanti segmen 3. Nih, lagi panas. Semalam Kenapa sih? jualan. Yo, ini kelamaan yuk kita. Nih ya, yuk. pokoknya segmen 3 ntar kita undang buat Sobat Ambiar untuk ikuti Iya. kuis Oke. interaktifnya ya. Oke. Baik Sobat Ambiar, kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang pertama. Tentu saja di kesempatan kali ini masih dalam suasana duka karena kita tahu beberapa waktu yang lalu seorang selebgram, seorang artis bernama Sevi Agnesia, dia menghembuskan nafas terakhir dan pastinya ini menjadi apa ya, bisa dibilang satu kekagetan buat kita semua karena tiba-tiba sakit walaupun memang sudah lama tidak posting di media sosial. Di pagi-pagi Ambiar kita akan mendengarkan penjelasan dari para sahabatnya. Ini dia Eli Sugigi dan juga Aini. Ambiar, ini dia Po Eli Sugigi dan juga Ainil. Sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar. Saya kurang sehat tapi ya karena Ambiar. Kamu kurang sehat? Iya. Lah bukannya dari dulu. Cepet sembuh Kamu Po Eli udah ya. bisik-bisik kan aku lagi gak enak badan. Iya benar ya. Tapi Po Eli terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Ainil dan juga mau terima berbagi kasih cerita. banyak ya. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Yang pasti sekali lagi kami di sini mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga keluarga dan juga sahabat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Tapi tentu saja kepergian dari almarhumah memberikan tanda tanya besar buat kita semua. Banyak dugaan yang memang menyebutkan karena A, karena B, karena C kepergian dari sang almarhumah. Tapi sebelumnya kita akan kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah selengkapnya dalam tayangan berikut. Seribu pelukan pun takkan cukup. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sobat Ambiar, baru-baru ini publik tengah berduka atas kepulangan seorang selebgram cantik bernama Sevi Agnesia. Termasuk salah seorang artis sahabat Sevi yaitu Eli Sugigi yang mengenang masa-masa bersama almarhumah. Aku kenal dia emang udah sekitar dari zaman-zaman kita brand ambassador ya di Bogor. Dia sangat baik, sering ngasih aku hampers, sering aku kasih endorsan dari dia, Pop bantuin endorse aku ya. Iya, aku bantuin, sering ngasih makanan, pokoknya pelangsing apapun dikasih sama dia gitu kan ya. Lantas, seperti apa cerita kedekatan Eli Sugigi dengan almarhumah Sevi Agnesia? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu.
Eli Sugigi dan juga Ainil. Kalau boleh tahu sejak kapan kalian mengenal almarhumah? Kalau aku 2021 waktu ada acara masih aku jadi brand ambassador, dia juga kerjasama dengan orang Bogor itu Tenoni ya. Jadi kita sama-sama diundang di satu acara karena kita brand ambassador, kita naik semua di panggung ya. Dari situ mulai aku sama Steffi deketnya itu endorsan gitu kan. Kita udah terima endorse. Steffi, Poeli tolongin dong dari sabu, dari pelangsing, dari yang ini. Tolong ya Po, teh sampai makan makanan yang akad bakso apa gitu ya. Dia kan punya ya. Oke, berarti kedekatannya sebatas pekerjaan, endorsement gitu ya. Makanya sekarang kan orang bilang, emang pernah jalan sama Steffi? Aku emang gak pernah jalan sama dia, tapi kita kalau chat sering gitu. Dia sering nanya, Po, kenapa itu? Sering intent aja, chatan. Dia sering paling rajin ngelihat postingan story aku tuh dia rajin banget. Oke, kalau Ainil sendiri mengenal dekat dengan almarhumah dari kapan? Dari 2022. 2022 awal juga ya? Kebetulan acara ya, event. Dan kebetulan dia juga ini berhijab saat itu. Sempat berhijab, orangnya baik, ketemu itu langsung ramah pertama kali. Sambutannya juga hangat banget. Langsung dipeluk, langsung Kak, follow-follow ya gitu. Jadi sejak itu sampai H-3 sebelum ini masih intens kontak lewat Instagram. Dia DM sering maksudnya. DM, WA sering juga. beli dagangan Ainil, jualan. Ainil kan jualan apapun ya di medsos, terus dia selalu aja balas story-nya Ainil. Sempet-sempetin saat itu mau beli makanan buat suaminya terbang. Jadi Kak, di mana? Ainil kok nggak ada firasat ya saat itu. Harusnya Ainil yang antar gitu. Terus saat itu kayaknya dia udah ngasih pesan Kak, diantar sendiri doang kayak gitu loh. Mungkin dia ada firasat ya, cuman Ainilnya masih belum bisa antar gitu. Nggak nyangka Ini bakal udah secepat maksudnya itu. Udah detik-detik mengarah. 2 hari. 2 hari sebelum. Amin, iya. Oh, 2 hari H-3 sebelum. ya? H-3 itu masih sempat komunikasi sama Jadi Mbak kayak Ainil. masih pesan buat masih di saat-saat kayak gitu masih order ya. Dan kebetulan masih yang dipikirkan tuh ya itu suaminya beliau gitu. Yeah. Buat terbang ini Kak, segera ya ini suami saya mau berangkat terbang kayak gini-gini. Kak di mana? Dan saat itu seharusnya aku yang antar sendiri. Itu penyesalan yang Ainil ini ya paling dalam, seharusnya nggak bisa ketemu gitu. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa almarhumah ini adalah sosok yang begitu dermawan sekali ya, membantu usaha teman-temannya. Tapi kalau dari Po Eli dan juga Ainil sendiri, apakah almarhumah sering curhat tentang masalah kehidupannya? Oh enggak. Sama sekali enggak ya? Paling pernah aku posting temanku meninggal. Temanku Jessica meninggal, dia nanya, "Po, dia sakit apa?" gitu kan ya. Dia sakit apa? Oh, dia sakit ini mah. Aku bilang jawab gini, "Kesian ya Steffi masih muda kok meninggal." Aku gitu. Aku jawab begitu. Baru umurnya masih muda, makanya aku chat baru lagi nanya, "Ini sakit apa Po temennya meninggal?" Jessica itu. Aku jawab sakitnya ini, aku gituin. Kesian ya Steph. Sakitnya apa sepengetahuan Po Eli? Sepengetahuan Po Eli sakitnya apa? Sakitnya lambung, aku bilang lambung. Sakitnya lambung. Situ Kalau masih Jessica. Ainil sepengetahuan kamu? Oh bukan Steffi ya. Bukan temennya Temen ya. aku. Oh, temen kamu. Temannya, Oke, jadi oke. mereka lagi berkomunikasi. Berkomunikasi sama Steffi, Po dia sakit apa gitu. Aku bilang lambung gitu. Oh kesian ya Po, kata dia. Iya ya Steph masih muda udah meninggal. Aku jawabnya begitu. Oke, baik. Tapi sepengetahuan Po Eli dan juga Ainil, kalian taunya tuh almarhumah sakit apa? Katanya Kita nggak bisa ngomong Nggak bisa sih. bilang. Tapi Benar-benar emang sakit. sakit. Cuma kadang Karena kan pemberitaan yang simpang siur. Iya, siur, biar aja keluarganya yang lebih tahu kan sakit dia Iya, tuh yang lebih apa. berhak ya? Berhak. Lebih Oke. Dikasih berhak. tahu. Gak bisa ngomong, Penyakitnya. tapi artinya kalian tahu sakitnya apa? Enggak. Tahu tapi bukan disantet deh gitu Ya aja. gitu aja. Sebenarnya Kita kasih beritanya lihat dulu nggak sebentar ya. Ini netizen akhirnya berasumsi begitu sangat luar biasa sekali karena beberapa waktu yang lalu juga sebelum kepergiannya almarhumah sempat posting ada sebuah konten di media sosial yang bercerita tentang pengalaman mistis yang pernah ia alami. Tapi sebelumnya kita kasih lihat dulu yang satu ini. Po Eli, jadi almarhumah ini sempat bercerita pengalaman
mistis yang ia dapatkan. Iya mistis. Seperti ada kiriman dalam tanda kutip dari Iya. seseorang. Tanggapan Po Eli gimana? Ya, zaman segini masih percaya gitu-gituan ya. Aku nggak percaya sih karena yang aku kedua belah pihak udah ngomong gitu kan. Yang satu yang dituju itu udah ngomong, yang aku juga tahu dia sakit gitu. Sebenarnya dia sakit. Dari teman-teman juga udah pada ngobrol sebenarnya dia sakit, tapi kita nggak bisa pihak keluarga aja yang berhak ngomong. Saya bukan siapa-siapa gitu kan. Kita nggak siapa-siapanya. Pihak keluarga yang bisa ngomong. Kita memang tidak boleh, gitu. Ya. kita berbicara mengenai zaman, tapi kan sihir itu tetap Memang ada. Ada. Ya. Kalau Ainil sendiri ketika melihat postingan dari almarhumah beberapa waktu yang lalu tentang kejadian mistis yang dialaminya, tanggapan kamu gimana? Aku jujur nggak percaya gitu-gitu Kak ya. Soalnya memang apa ya, orang baik ya mungkin dengan cara baik juga gitu. Jadi nggak mungkin ada hal-hal seperti itu. Jadi masih belum Memang percaya udah seperti itu. umurnya gitu, nggak Udah positif umurnya. Iya, aku sih walaupun tahu ya, betul. tahu pertengkaran mereka karena apa, tapi aku nggak berhak untuk bicara di sini. Tahu mereka tuh berteman dulu sahabat, aku tahu. Akhirnya berantem karena apa? Jadi netizen nyerang aku katanya sok tahu banget Po Eli. Padahal aku tahu tapi untuk apa aku cerita gitu kan mendingan diem ya, Po. Mendingan diem. Iya. Temanku juga karena kan yang aku tahu tuh yang dituduh ini itu anak buahku banget dari 2009 aku kenal dia, aku tahu dia. Jadi pas aku tanya kamu benar nggak begini ini, dia ngomong demi Allah. Dan di saat semua menghujat dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah berdoa di sana. Mendingan dia diam, dia ke Mekah, ya Allah ampuni orang yang sudah menghujat saya, menjolimi saya, memfitnah saya. Dia bilang gitu kan. Dia lagi hamil besar gitu, dia bersumpah juga bahwa dia tidak pernah mistisin untuk sahabatnya Steffi. Padahal mereka bersahabat dulu. Oke, Po Eli dan juga Ainil kita mau kasih lihat ini dugaan dari netizen di luar sana atas apa yang sempat diposting oleh almarhumah dengan katanya sih dugaan diguna-guna oleh orang yang ia kenal. Ini dia. Itu nggak kenal yang namanya ilmu-ilmu hitam seperti ini, guys. Alhamdulillah aku udah tahu orangnya karena aku dan suami sering dimimpiin banget. Mimpinya nggak cuma mukanya, tapi juga mimpi aneh-aneh yang nggak wajar. Jadi itu kenapa? Pasti karena penyakit hati dan sudah psikopat kan guys. Sampai mau membunuh orang dengan cara santet. Aku nggak tahu aja sih nanti jadinya seperti apa ya. Dan satu lagi ya, CCTV sudah naik CCTV yang lempar sesuatu. Jadi tunggu ya. Mengapa dahulu? Kalian melihatnya gimana? Aku sih tidak percaya ya, nggak percaya. Maksudnya, masa bisa ada di dalam tuh ada. Itu spiral atau? Nah takutnya kan spiral, nyangkut atau apa. Iya. Karena saya udah dengar dari orangnya sendiri tidak melakukan itu gitu, tidak. Dengar dari orangnya sendiri bahwa dia tidak melakukan itu. Iya. Tahu dari mana Po Eli bahwa orang tersebut diduga melakukan hal tersebut? Dari orang-orang kan pada ngomong dia dituduh. Langsung aku telepon dia, kamu benar nggak melakukan ini? Tidak. Dan dia ngasih unjukin video ke aku, video sumpahnya dia di depan suaminya. Sebenarnya aku nggak berhak nih ya. Sebenarnya aku dihujat sama netizen banyak banget. Aku tahu semuanya, sebenarnya tahu dia sering ngirim-ngirim nih Po. Aku udah ketemu dia, ketemu anak itu juga. Dia ngasih video ke aku, hamil besar, dia bersumpah di atas kitab suci Al-Quran. Oh, dia sudah bersumpah? Sudah di depan suaminya Steffi, bahwa dia tidak melakukan itu. Susah loh untuk orang hamil besar bersumpah di atas itu ngaruh ke bayinya. Kita nggak berani sumpah loh. Apalagi kitab suci kita itu Al-Quran, kita berani di situ. Itu aku udah izin sama orangnya. Aku akan ngomong seperti itu karena kesian kamu tuh di apa boleh aku izin dulu. Boleh. Aku izin tapi aku nggak berani up videonya karena itu bukan hak aku. Biar ntar kuasa hukumnya sama suaminya pihak keluarga yang ngebuka itu. Aku ada videonya tapi aku nggak berani gitu. Po Eli dan juga Ainil, tapi kalau kita lihat di media sosialnya dari almarhumah memang cukup lama sekali dia sudah tidak posting ya. Akhir 2023 itu terakhir.
time. Sepengetahuan kalian apa yang sebenarnya terjadi? Bisa berbulan-bulan, apalagi kalau dia adalah seorang selebgram, dia harusnya begitu aktif di media sosial, Tiba-tiba apapun akan off. langsung diupdate. Ini kurang lebih beberapa bulan dia tidak posting sama sekali. Sejak Agustus tahun lalu. Agustus ya. Kadang kan Itu terakhir. kadang orang ada yang mau buka penyakitnya, ada yang juga tidak Tidak, mau buka betul. penyakitnya. Jadi kayak teman kita ada juga yang baru meninggal, dia tuh ditahan-tahan nggak mau orang tahu dia sakit apa. Karena biar orang tuh tidak kesian sama dia, jangan mikirin dia. Ada yang begitu. Ada juga orang yang mau buka penyakitnya biar orang ini simpati sama dia. Ada, tapi mungkin Ada Steffi orang baik yang gitu. menutupi semuanya. Steffi menutupi biar teman-temannya tidak cemas, biar keluarganya tidak cemas, anak-anaknya nggak khawatir. Mungkin Steffi baik seperti itu. Tapi kalau kita kan juga memperhatikan yang viral di media ya. Ya. Kalau menurut aku ketika dia tahu bahwa dia divonis sakit yang begitu parah di bulan Agustus itu dan dia memilih untuk diam, aku rasa sebenarnya Steffi secara kan dia pribadi yang baik ya kelihatannya. Aku rasa dia pasti tidak lagi memupuk dendam. Dia telah memaafkan begitu banyak orang yang mungkin dia ngerasa terzolimi, dia ngerasa terfitnah dan lain-lain. Proses dari Agustus sampai dengan ketika beliau pergi kemarin, aku rasa sebenarnya bisnis-bisnis itu tuh dikembangkan cuma karena netizen goreng-goreng aja. Betul. Iya. Bukan mereka kita Maksudnya tidak ada yang tahu berspekulasi betul sendiri. spekulasi sendiri. Sekarang kan banyak orang-orang yang bikin Betul. cerita sendiri, Iya, bikin betul. skenario sendiri, betul. dihubung-hubungkan videonya, itu Cocok banyak logi, sekali. ya. Sampai Betul, yang cocok dituduh, logi. sampai dituduh bikin katanya dia bahagia lihat Steffi nggak ada, dia bagi-bagi Jumat berkah. Itu salah Nah besar. itu cuma Itu gorengan sepertinya aja Jumat saja. berkah kalau misalnya terduga adalah oknum tersebut ya. Itu Iya. kalau saya lihat di media sosialnya sudah sering dilakukan beberapa waktu Karena lalu. dia- Bukan kali pertama ya. ngebahagiain orang yang nggak ada kan Dia ya. 3 hari puasa kan sama aku makannya sama Inara. Kita makan dia pesen makanan sama aku banyak. Untuk apa? Untuk bagi-bagi Jumat berkah nanti kita bagiin. Kebetulan pas mungkin bagi ini pas hari itu dia nggak ada. Kita mana suka tahu dicocok kan. logiin aja itu mah. Oke, Po Eli dan juga Ainil, dari Agustus sampai dengan kepergiannya tidak pernah posting sama sekali almarhumah. Tidak pernah sama sekali. Apakah almarhumah sempat cerita dengan detail sebetulnya sakitnya apa ke Po Eli dan juga ke Ainil? Kalau ke saya Kita belum. enggak. Belum. Jadi dia almarhumah tidak cerita sama sekali. Tidak. Tidak. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Tolong tanggapi. Stevie Agnesia masuk ICU sebelum meninggal. Terkuak kondisi terakhir, sempat dibantu transfusi darah. Apakah kalian tahu bahwa almarhumah beberapa kali harus transfusi darah? Tahu, cuman nggak detail ya, nggak detail tahu penyakitnya apa kayak gitu nggak. Dan Dia pasti itu kan dalam jangka waktu yang sekian bulan tuh kan pasti ada komunikasi, Komunikasi. atau nggak pernah komunikasi setelah itu. Udah tidak dia pernah enggak, dia komunikasi enggak, lagi. dia enggak terbuka. Ya mungkin kalau sama sahabat terdekatnya atau sama keluarganya iya, teman kalau kayaknya ditutupi banget sama Kalau gitu keluarga. Po Eli sama Ainil tahu dari mana bahwa almarhumah ini meninggal karena penyakit tertentu, sementara kalau tidak aku ada ketemu komunikasi suaminya sama di sekali. pemakaman. Oke. Katanya Mas Anggi kenapa kok baru dengar tiba-tiba meninggal, kaget loh aku Mas Anggi, aku gituin. Iya dibawa ke rumah sakit 4 hari, udah dicek nggak ada penyakitnya, tiba-tiba pendarahan. Itu jawaban suaminya, yang aku jawab ke media seperti itu. Jadi digoreng lagi itu omongan aku, diaduin sama digoreng. Aku bilang aku sesuai dong sama yang Mas Anggi jawab. Dibawa ke rumah sakit 4 hari tiba-tiba pendarahan. Iya. Itu jawaban Mas Anggi, ya itu aku jawab seperti itu, media nggak ngelebihin, nggak ngurangin. Tapi digoreng lagi katanya pendarahan, nggak ada penyakitnya, katanya pendarahan itu apa gitu. Pasti di Oke. ini. Iya. Po Eli dan juga Ainil tahu nggak kondisi almarhumah sebelum masuk ke rumah sakit itu kondisinya seperti apa? Enggak, dia nggak Ini- menunjukkan, nah, benar-benar nggak menunjukkan Nggak sehat. menunjukkan. Nggak ada gejala sama Nggak sekali, ada, sehat tidak kok. terlihat kenapa-kenapa. Ibarat ini ya, bunga yang diambil duluan itu yang tercantik mungkin, karena dia baik hatinya, dia orangnya ramah semuanya, jadi itu aja. Kalau Ainil sih meluruskannya banget, itu emang dia orangnya baik baik banget banget. Intinya mah udah umurnya. Udah umurnya, Takdirnya, benar, udah sudah takdirnya, takdir ya. betul. Gitu. Ya Allah Positifnya sayang. ya biar Allah nggak sayang. kemana-mana gitu. Iya. Tapi Allah buat lebih sayang lihat. Po Eli, sosok almarhumah buat Po Eli seperti apa? Oh baik hati banget. Baik hati. Dia tidak memandang siapa aku, dia artis yang istilahnya walaupun dia tahu dia kataku dia artis ya, bukan selebgram, dia artis. Dia baik banget, pertama kali ketemu aja langsung berapa nomor telepon kamu, ayo kita follow-followan gitu kan. Nanti aku bantuin ini ya, aku bantuin ini ya. Kamu kirimin banyak banget aku sama dia tuh. Waktu rumah di mana alamatnya? Dikirimin makan hampers. Aku ulang tahun, aku dikirimin hampers. Iya. Aku ulang tahun diucapin, coba kan baik banget dong Tidak gitu kan. pilih-pilih Tidak ya. pilih-pilih Tidak orangnya pilih-pilih, gitu. terus juga
tiap ketemu tuh apa aja yang dia punya tuh dibawakan gitu. Dia terlalu baik ya, terlalu Allah sayang lah sama dia. Makanya kenapa Allah manggil itu Senang karena untuk lebih berbagi sayang ya. bareng kita. Beberapa bulan almarhumah dirawat di rumah sakit. Apakah ada komunikasi dari Po Eli, Ainil dengan keluarga? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Oh. Nggak Aku lupa ada. cat apa terakhir sama dia juga, aku lupa tuh ada cat terakhir. Cuma aku lupa catnya apa gitu. Pertama kali tahu kepergian almarhumah dari mana? Dari teman. Teman. Oh ini bukannya teman kamu gitu kan ya. Aku langsung buka handphone karena puasa kan bangunnya agak siang ya. Pas bangun itu, ya Allah Stevi, aku langsung berangkat ke tadi mau ke rumahnya dulu. Udah gak keburu, katanya udah berangkat, aku telepon kan. Gak keburu, akhirnya aku langsung ke Langsung pemakaman. dimakamkan ya. Langsung ke makamnya aja. Yang Pok tahu tuh meninggalnya itu hari Kamis apa hari Jumat? Kamis ya? Kamis malam. Kamis malam. Kamis malam. Setengah 8 malam kalau Iya. tidak salah ya. Baru Malam. dikuburkannya setelah Jumatan. Iya, besokannya. Iya. Buat Ainil dan juga buat Po Eli, begini, karena di luar sana asumsinya sangat luar biasa sekali, dugaan kepergian dari almarhumah. Jika memang sebagai sahabat mau meluruskan, kalau memang misalnya berkenan, ada pertanyaan diagnosa terakhir kepergian dari almarhumah itu apa? Supaya tentu saja ini tidak menjadi bola kusut di luar sana, tidak menjadi asumsi yang macam-macam, termasuk juga pastinya membela buat siapapun yang merasa dipojokkan. Kalau Po Eli dan juga Ainil mau bersuara, silakan. Wah aku takut nih bukan Takut, ini- takut dibilang sama netizen Kita so ini- tahu lagi. iya, benar. Sebenarnya teman-teman udah tahu semua. Udah tahu banyak semua. cerita kalau kita kumpul kita cerita dia tuh sakit gitu. Banyak Iya. cerita cuman kita tuh nggak ngomongnya nggak enak. Kadang Takut orang salah takut salah ngomong. Takut salah Iya. ngomong. Orang ada yang mau penyakit itu diungkap, ada yang juga ada yang enggak. Penyakit itu Tapi kita karena- hargai ya Po Eli juga. Kita sebenarnya ini hanya meluruskan. Iya. Emang udah waktunya, udah umurnya. Iya. Dan nggak ada hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Cuman dihubung-hubungkan aja sama netizen Iya. sebenarnya. Oke, berarti suami memang cerita sama Po Eli dan juga Ainil kepergiannya karena kenapa ya? Walaupun Po Eli sama Ainil nggak mau cerita Tidak di mau sini. cerita dan tidak mau dibuka bukan di hak sini saya gitu. juga. hak. Tidak masalah. Tapi berarti sudah tahu dong sakitnya apa Iya. ya? Apakah suami cerita sejak kapan almarhumah harus berjuang untuk melawan penyakit yang ini? Kalau itu enggak, cuman bilang 4 hari masuk rumah sakit, cuman pendarahan dong, ngomong gitu dong sama aku. Kadang kan langsung masih sedih, aku nggak berani ngorek lama-lama ya, karena di pemakaman. Nggak bukan hak kita juga. Netizen mulutnya jahat banget sama aku. Iya. Di apa kata-katain. Po Eli dan juga Ainil, begini. Di luar sana dugaan sangat luar biasa sekali. Asumsi-asumsi. Ada yang bilang, benar atau tidak, bahwa almarhumah meninggal dunia karena diduga kanker serviks. Kalau kanker serviks sih enggak ya, cuman kayaknya kanker gitu aja. Lebih spesifiknya kanker, tapi kalau ke serviksnya enggak deh kayaknya Po Eli ya. Kanker iya, Kayak tapi iya. kalau mau nyebut kankernya apa saya nggak berani. Nggak gitu berani. aja. Itu Jadi betul karena kanker. Ada. Iya, insya Allah. Katanya itu. Yang teman-teman Diduga kumpul tuh seperti juga itu. itu. Diduga seperti itu. Baik. Sekali beredar seperti Yang penting itu. bukan karena mistis saja pokoknya. Iya. Tidak masalah kalau tidak menjelaskan secara detail, tapi di sini juga justru membantu almarhumah dan juga Betul. pihak-pihak yang tersudutkan Yang tertuduh, ya. dengan segala macam dugaan bahwa melakukan tindakan guna-guna Betul. kepada almarhumah, bahwa sekali lagi di sini ditegaskan bahwa almarhumah meninggal dunia karena kanker, walaupun kanker apanya Po Eli dan juga Ainil tidak mau bercerita di sini. Tapi apapun itu kita berharap sekali lagi untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan insya Allah husnul khatimah. Amin. Amin. Buat Po Eli, apa yang ingin disampaikan untuk almarhumah jika memang bisa menyampaikan kalimat terakhir untuk beliau? Ya paling aku minta maaf apa yang telah selama ini kita berteman, mungkin ada pernah kecewa atau pernah ada kecewa sama aku, mungkin ada sedikit karena ngelihat postingan aku bersama yang itu gitu kan ya. Itu aku minta maaf karena dalam sisi pertemanan aku tidak mau membeda-bedakan teman. Pilih-pilih Ya, semuanya berteman gitu ya. Semua berteman, aku tidak pernah ada orang anggap, walaupun misalkan Kak Dewi sama Kak Karen musuhan, aku tidak takut untuk berteman sama Kak Karen, untuk berteman sama Kak Dewi karena kita nggak boleh ikut campur gitu. Ya. Betul. Netral gitu. Buat Ainil silakan. Aku juga sebenarnya minta maaf buat almarhum karena terakhir order itu aku nggak bisa antar langsung. Harusnya itu saat terakhir ya bertemu, tapi Ain nggak bisa kan. Ya, entah kita berdua dikatain sama orang nih. Iya benar. Pasti berdua dikatain. Siapa mereka? Iya siapa mereka? Padahal yang tahu kan kita ya, Po Eli ya. Ya kita kan bertemu udah lama. Mungkin Iya. aku seperti gitu, kenapa dia yang maju bukan artis yang
deket banget sama dia gitu. Karena Bu Elin dan juga Ainil kalau ada yang bilang siapa mereka, ya siapapun mereka, yang pasti kalau orangnya adalah orang baik, jelas akan didoakan juga oleh orang baik lainnya dan juga menceritakan kebaikan apa yang telah ia lakukan di dunia ini. Ya benar, kita saksi kebaikan beliau. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami turut berbela-sungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan dan sesaat lagi kita akan kembali tetap hanya di Pagi-Pagi Ambiar. GG.